Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Sekda Takalar, Hasbi, diduga mengkampanyekan anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sedang mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Dan diketahui video tersebut direkam pada 10 Januari lalu di Bala Lompoa, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Takalar. Pada saat acara rembuk Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar. Bersyukur sekali gini, Takalar pro kepada P3K yang ada. Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Begitu caranya. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya doakan seluruh pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baru saja heboh tentang beredarnya video yang diduga berisikan percakapan sejumlah pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara untuk mengkondisikan kepala desa agar memenangkan Paslon 02. Muncul lagi ini sekarang seorang sekda yang diduga melakukan kampanye di hadapan para guru-guru honor. Ini memang menunjukkan sekarang ini bahwa demokrasi kita pada Pilpres, khususnya dan pemilu umumnya di tahun 2024 ini, benar-benar ini mencabik-cabik demokrasi kalau begini. Sekarang ini telah tampak terang-terangan di satu pihak adalah yang ingin status quo, yang di dalamnya ada Orde Baru. Di pihak lain yang inginkan perubahan, yang di dalamnya ada reformasi. Inilah sekarang yang kelihatannya sedang adu kekuatan pada pemilu atau Pilpres 2024 ini. Yang pro status quo kelihatannya sulit untuk tidak turut campur kekuasaan. Sulit kelihatannya. Sedangkan yang pro perubahan benar-benar tampaknya mengandalkan kekuatan rakyat. Sahabat BN, kalau begini kita rasanya sekarang ini lebih parah demokrasi kita dibandingkan di era Orde Baru. Kita masih ingat Presiden Soeharto di era Orde Baru nyaris tidak kelihatan keberpihakannya sedikit pun di saat berlangsung pemilu seperti sekarang ini. Di era Orde Baru, seingat kita, tidak ada pejabatnya yang seterus terang ini melakukan praktek-praktek pengkondisian terhadap salah satu calon, salah satu partai di dalam pemilu. Tetapi sekarang benar-benar tampaknya sudah terus terang. Ini mungkin saja lebih dikarenakan rasa takut kalah yang sudah tidak bisa dikendalikannya lagi. Sebab perlu kita akui kekuatan rakyat sekarang ini mendukung perubahan, mendukung paslon nomor urut 1 Anies Caimin benar-benar tidak bisa dibendung. Sekarang tampaknya rakyat yang begitu berkeinginan agar Anies Caimin ini menang. Rakyat. Karena rakyatlah sekarang ini yang merasakan kondisi kehidupannya benar-benar sekarang ini sulit. Rakyat yang merasakan sekarang ini
bagaimana sulitnya menghadapi harga kebutuhan pokok yang mahal, sulitnya menghadapi pengangguran yang makin lama makin banyak, sulitnya menghadapi lapangan kerja yang begitu sempit, sulitnya menghadapi kondisi PHK yang berjadi-jadi. Rakyat yang merasakan. Makanya sekarang ini kalau dikatakan ambisi-ambisian yang berambisi untuk memenangkan Anies Caimin sekarang ini rakyat yang berambisi. Coba dengar kata-kata ibu-ibu, kata-kata emak-emak sekarang, kata-kata rakyat biasa. Itu rakyat mereka yang berambisi untuk hidup sejahtera, untuk hidup lebih baik, untuk hidup yang bisa keluar dari tekanan ekonomi yang berat ini, yang selalu saja dikatakan bahwa ekonomi kita bertumbuh, tetapi dalam kenyataannya rakyat merasakan sungguh pahit ekonomi sekarang ini. Coba lihat sekarang, pedagang kalau dia berjualan, dagangnya tidak laku, tidak ada yang beli. Kenapa? Karena daya beli rakyat yang lemah. Petani, kalau mereka bertani, bagaimana dia akan bisa menjual hasil taninya ketika panen raya datang, impor tiba. Karena itu, yang pro kepada perubahan tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Jangan biarkan kezaliman ada di negara demokrasi ini. Para pendiri negara ini dulu telah susah dengan payah mendirikan negara ini dengan sistemnya demokrasi, bukan kerajaan. Karena itu, kita harus memperjuangkan negara ini tetap sebagai negara demokrasi. Harus kita perjuangkan terus negara ini menjadi negara demokrasi. Kekuatan-kekuatan yang menginginkan negara ini menjadi negara kerajaan, yang menginginkan negara ini bisa kekuasaan diwariskan kepada keturunannya, harus dilawan. Dan sekarang tentu kita bersama-sama dengan para ulama kita, para tokoh agama kita, para kiai kita, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemenangan kepada yang pro kepada demokrasi, yang pro kepada kebenaran. Semoga yang zalim dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ini kelihatannya mengapa para pejabat itu begitu berani sekarang ini, karena mereka telah yakin, ditemukan pun, tertangkap tangan pun, diketahui pun bahwa mereka itu tidak netral, bahwa mereka itu melakukan kampanye. Mereka tidak akan diapa-apakan. Mereka telah merasa sekarang ini Bawaslu di pihak mereka, KPU di pihak mereka, penegak hukum di pihak mereka. Coba lihat sekarang ini. Apa? Ada misalnya kedapatan heboh, viral tentang dugaan pelanggaran pemilu dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang atau oleh seorang pejabat. Heboh sebentar, nanti Bawaslu atau Panwaslu mengatakan kami akan selidiki, kami akan bentuk tim. Setelah nanti reda, viralnya sudah habis, ya diam. Dan paling juga sanksinya teguran-teguran. Untuk apa teguran-teguran itu? Kalau hanya teguran-teguran sanksinya, lakukan saja kesalahan. Sahabat BN, ini sebuah keprihatinan bagi kita sekarang ini, demokrasi di negara kita. Dan memang yang kita khawatirkan, apabila nanti rakyat tidak mau menerima hasil pemilu ini, sahabat BN,
Mau jadi apa negara kita? Dulu para pendiri negara kita ini telah memutuskan negara ini negara demokrasi. Tetapi kok sekarang kita ada kelihatannya seperti tidak siap negara ini menjadi negara demokrasi. Yang ingin negara ini menjadi negara kerajaan. Yang harus diwariskan kekuasaan kepada anak, kepada menantu, kepada cucu. Sekarang rakyat tentu berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada alim ulama, kepada para kiai, kepada para pendeta, kepada tokoh-tokoh bangsa, agar tampil lagi ke tengah-tengah masyarakat, memberi arahan kepada rakyat, agar bisa rakyat semakin kuat berjuang untuk memenangkan demokrasi, untuk memenangkan reformasi, untuk memenangkan perubahan. Kepada kaum milenial, tentu rakyat mengharapkan agar berjuang keras untuk memenangkan reformasi, untuk memenangkan demokrasi, untuk memenangkan perubahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.